Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwati war risalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang serba maha, yang maha hidup memberikan kita hidup, yang maha mendengar memberikan kita pendengaran. Berikut alatnya namanya telinga. Di zaman modern ini kalau telinga mengalami kerusakan, alhamdulillah ternyata masih ada alat baru, namanya alat bantu dengar, yang memberikan penglihatan. Berikut alatnya namanya mata. Di zaman now kalau mata mengalami kekurangan, ternyata masih ada alat baru namanya kacamata. Tapi sayang seribu sayang, hidup itu tanpa peranti. Hidup tidak menggunakan alat. Maka ketika sang pemilik hidup sudah memanggil kembali hidup miliknya, maka tak ada alat secanggih apapun yang bisa mempertahankan hidup. Maka bersyukurlah kita karena hidup miliknya ini masih kita sandang sampai hari ini. Semoga hidup kita semua sesuai dengan kehendak sang pemilik hidup, yaitu hidup yang penuh manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya, mari kita sama-sama membuka pengajian sharing-sharing kebaikan kita ini dengan membacakan suratul Fatihah kepada guru-guru kita yang sambung sanad silsilah ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan syafaat dan keberkahan beliau-beliau tersebut kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tercerahkan hati, usul ilallah, dan merasakan ma'rifat yang sempurna. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa syaihi wa jami'il masyai ahli tariqatil khalwatiyah wa jami'il masyai ahli tariqati mu'tabara an-nahdiyah wa usulihim wa furu'ihim wa talamizatihim wa ahli silsilatihim wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah syai'un lillahi wa lahumul fatihah. Baiklah, dengan izin Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan saling mengingatkan tentang zikir. Karena pembahasan zikir ini sangat kompleks, sangat luas, sangat panjang, bahkan tak terbatas. Maka kita bagi menjadi beberapa bab. Jadi sekarang bab 1 dulu. Artinya kita sesuaikan dengan waktu kita masing-masing. Biar sedikit, yang penting kita insya Allah bisa mengamalkannya. Bukan berarti pula saya sudah termasuk dari golongan yang betul-betul sudah kamil, sempurna dalam ahli zikir. Bukan, kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengingatkan, ya. Jadi zikir itu banyak maknanya, banyak terjemahannya secara bahasa, dan tentunya yang paling utama adalah bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara-saudaraku, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu kadang ada yang mengatakan menyebut. Makanya biasa orang berzikir itu menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir juga bisa berarti tanah yang dipenuhi oleh rerumputan. Apa maksudnya? Maksudnya memang orang yang berzikir itu kalau tanah dipenuhi rumput itu berarti tanahnya subur. Tanahnya subur, tanahnya hijau. Berarti orang yang berzikir itu insya Allah dia akan hidup. Hatinya akan hidup. Karena masalah yang banyak terjadi adalah banyak orang yang mati hatinya, ya. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa zikir itu memahami secara cerdas, menuturkan berulang kali.
Memang zikir itu kadang dituturkan berulang-ulang kali. Sahabat-sahabatku yang insyaallah usul ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Jadi zikir itu, kalau umpamanya kita bicara zikir itu menyebut-nyebut, saya punya cerita lucu. Cerita lucu ini cerita yang bisa jadi pelajaran. Orang Makassar bilang bunga-bunga datang tutojing, orang Bugis bilang bunga-bunga datang. Ini cerita lucu bisa jadi pelajaran terkait masalah zikir itu menyebut-nyebut, mengulang-ulang nama siapa. Jadi ya pernah terjadi, dikisahkan bahwa ada seorang anak muda jatuh cinta. Jadi anak muda itu jatuh cinta kepada seorang gadis, dan gadis itu kaliber kecantikannya ya lumayan, mungkin 11-12 dengan artis. Sementara yang jatuh cinta ini, yang pemuda ini, kaliber kegantengannya itu kegantengan di bawah standar, kasihan, di bawah standar. Tapi dia begitu mencintainya, dia begitu mencintai sang gadis ini, dan dia berani mengungkapkan cintanya. Tapi pemuda ini punya kelebihannya dia taat beragama, pokoknya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesalehan pribadinya sangat terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi sang gadis ini menolak. Kenapa? Karena sang gadis merasa dirinya cantik, sehingga dia tolak. Karena saking besarnya cintanya ditolak, maka tentu namanya manusia biasa ada sedikit perasaan sakit hati, kecewa. Maka dia luapkan rasa kecewanya itu dengan menghadap ke kiai. Dia kan santri, ya, pasti pergi ke gurunya mengadu, wahai guru, bagaimana ini guru, kenapa saya mempunyai seorang gadis yang sangat kucintai, tapi dia menolakku karena alasannya adalah wajahku yang tidak sepadan dengan wajahnya. Kata kiainya, ya gampang itu, mudah. Kamu amalkan saja ini zikir, kamu amalkan saja ini amalan. Apa itu kiai? Siapa namanya itu perempuan? Taruhlah namanya, kita kasih nama saja Labasi. Kasih saja nama Labasi. Jadi, Labasi namanya ya, kamu sebut saja. Karena kan dasarnya itu kalau Tuhan saja mengatakan begini, askuruni askurukum, ingatlah aku, ku ingat kau. Tuhan saja kalau kau ingat saya, ku ingat kau juga. Jadi supaya ingat kau ini perempuan ingat kamu sebut-sebut namanya, biar dia juga ingat kamu, sebut. Bagaimana caranya pakai? Pokoknya ambil tasbih, ini tasbih. Pokoknya kamu harus serius, kamu harus yakin. Ya kalau guru yang bilang saya yakin, kalau guru yang bilang kan saya yakin. Iya, kamu ulang-ulang itu. Labasi, datanglah. Akhirnya dia lakukan itu betul. Pulanglah ke kamarmu. Lalu engkau ucapkan itu. Dia akhirnya bersikap labasi, batuko. Saking seriusnya dia lakukan itu terus. Akhirnya tidak berselang berapa hari, bahkan tidak cukup beberapa jam, tiba-tiba datang labasi ke rumah Pak Kiai, menangis. Assalamualaikum Pak Kiai. Iya, kamu siapa? Saya Labasi. Kenapa Labasi? Saya mau cerita sama Pak Kiai, saya merasa bersalah ini Pak Kiai. Saya merasa bersalah sekali. Kenapa? Saya sudah menolak seorang pemuda yang baik hati, yang taat beribadah, cuma karena alasan wajahnya tidak sepadan dengan wajahku. Saya merasa menyesal. Entah kenapa baru beberapa jam ini saya rasakan itu. Hatiku berdebar-debar, seakan-akan aku mengingatnya terus. Oh begitu ya? Oke, kalau begitu. Jadi kamu mau minta pertanggungjawaban? Bukan minta pertanggungjawaban, Kiai, tapi saya mau menerimanya karena ternyata saya salah. Saya cuma melihat rupanya. Akhirnya dia datang ke sana, dibawalah oleh Kiai ke rumahnya, ketok-ketok, tak. Saking seriusnya, saking khusyuknya ini pemuda tadi menyebut berzikir-zikir Labasi, dia tidak dengar Pak Kiai. Tok, dia terus Labasi, batuko, Labasi, batuko. Digedor lagi, Labasi, tidak dia dengar, sampai mesti didobrak pintunya. Akhirnya dia masuk, dia bukakan, ternyata dia kira datanglah itu Pak Kiai. Dia tepuk pundaknya,
berhenti. Oh, Pak Labasi, kira Labasi, ternyata Pak Kiai. Pak Kiai, ada apa Pak Kiai? Zikir, berhenti zikir. Kenapa Pak Kiai? Karena saya betul-betul serius ini. Sudah berhenti, zikirmu sudah terkabul. Ah, masa Pak Kiai? Coba ikut saya. Begitu dia buka pintu, dia melongo. Hah? Dia sendiri heran, ternyata Labasi datang. Terkabullah keinginannya cuma dengan menyebut-nyebut namanya. Nah, dia mengatakan begini, oh, kalau Labasi saja saya sebut sebagai makhluk, maka Labasi datang. Bagaimana kalau yang ciptakan semua gadis saya sebut? Ya Allah, bisa-bisa semua gadis yang saya kehendaki datang semua. Tapi tidak begitu ya Pak ya. Zikir itu adalah harus murni lillahi ta'ala. Ilustrasi ini cuma sekedar pelajaran bagi kita, bahwa dengan menyebut-nyebut nama, Tuhan sendiri mengatakan bahwa dalam hadis dikatakan itu dari Abi Hurairah, bahwa Nabi pernah bersabda, ana inda zanni abdi bi, saya tergantung pada persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu haitsu yazkuruni, dan aku bersama hambaku ketika dia menyebut namaku, ketika dia berzikir kepadaku. Tuh. In zakartahu fi nafsihi, jika dia menyebut namaku di dalam dirinya, zakartahu fi nafsi, aku menyebut namanya di dalam diriku. Jadi kalau kita sebut nama Allah dalam hati kita, Allah, maka Allah akan sebut nama kita. Umpamanya baso, umpamanya khairul, dia akan sebut nama kita dalam dirinya. Maksudnya Allah akan merahmati dan meliputi kita dengan kasih sayang. Itulah keutamaan zikir. Nah, bagaimana perintah zikir itu? Nah, perintah zikir itu adalah di dalam surah Al-Ahzab misalnya ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyak ingatan. Jadi sebanyak-banyak. Jadi tidak ada sebenarnya kalau jumlah zikir itu sebenarnya secara ukurannya tidak ada. Semuanya sebanyak-banyak. Sebanyak-banyak itu artinya unlimited, tanpa batas. Iya. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke sana, kita masuk dulu ke zikir yang sesungguhnya. Jadi kita bagi dua, ada zikir, ada kalimat zikir. Zikir yang sesungguhnya itu adalah mengingat. Mengingat itu tidak mungkin kita bisa ingat sesuatu hal yang tidak kita kenal. Umpamanya Bapak mau ingat saya, Pak Akmar mau ingat saya, sulit kalau kita belum kenal. Kenapa? Siapa mau saya ingat? Siapa mau saya sebut? Nah, saya tidak kenal. Tapi kalau kita sudah kenal, pasti kita ingat. Oh, Pak Asrul itu hidungnya mancung, kulitnya sawo matang, alisnya tebal. Pasti kita ingat karena kita kenal. Makanya itu tak bisa engkau mengingatnya kalau engkau tidak mengenalnya. Maka awaluddin ma'rifatullah. Awal mengenal Allah, awal agama adalah mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah pasti mudah mengingatnya. Ilmu tentang mengenal Allah inilah yang kita dapatkan dari guru-guru kita dan dari mursyid-mursyid kita yang sambung sanad silsilahnya sampai Rasulullah, sehingga kita mudah mengenalnya, kita mudah mengingatnya. Kalau zikir dengan mengenal pasti lebih cepat usulnya, lebih cepat sampainya. Sama dengan kalau kita mengingat saya, kita kenal, pasti mudah kita ingat. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Dalam syariat ada. Dalam syariat itu kalau masuk di syariatnya itu kan tauhid paling utama. Nah, tauhid dalam pandangan ahli sufi itu bukan sekedar mengatakan bahwa mengesahkan Allah. Tapi tauhid itu adalah bagaimana syuhudul wahda fil kasrah. Melihat yang satu pada yang banyak. Muitai sedie rimai gai. Atau sebaliknya, suhudul kasrah fil wahda, melihat yang banyak pada yang satu. Atau dalam bahasa Bugis dikatakan muitai mai gae riset die, nucini kijaya riset ria. Nah, saya kasih ilustrasi biar tidak bingung karena ini bahasanya terlalu tinggi. Seorang tukang las itu misalnya dia kan mau melas besi. Satu batang besi itu satu batang besi. Tapi bagi tukang las, dia melihat satu batang besi itu sudah ada, dia lihat bahwa besi ini nanti akan jadi kusen, besi ini akan jadi railing, besi ini akan jadi kanopi. Nah, padahal itu cuma satu besi, tapi dia sudah bisa melihat meskipun kanopinya belum ada, railingnya belum ada, tapi dia sudah lihat. Itu namanya melihat yang satu, yang banyak pada yang satu.
Sementara misalnya melihat yang satu pada yang banyak, misalnya begini, seorang tukang kayu melihat kusen yang terbuat dari kayu. Ada kusen, ada pintu, ada jendela, ada meja, ada lemari. Dia tidak melihat bahwa itu lemari. Dia tidak melihat bahwa itu kusen. Dia tidak melihat bahwa itu jendela. Tapi dia melihat bahwa itu adalah kayu. Kayu. Karena dia sadari bahwa semua itu berasal dari satu pohon kayu yang besar. Jadi dia melihat seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud tauhid yang sesungguhnya dalam pandangan para sufi. Suhudul wahdah fil kasra wa suhudul kasra fil wahdah. Inilah yang kemudian dia melihat Allah itu, dia mengingat Allah, dia sadari bahwa Allah itu meliputi segalanya. Innallaha ala kulli syai'in muhit. Jadi ketika disebut nama Allah, dia sadari bahwa segalanya ciptaan itu diliputi oleh Allah. Jadi tidak ada lagi mujassimah. Mujassimah itu mengatakan Tuhan bertempat. Tuhan itu ada di atas, berarti tidak ada di bawah. Kan seperti itu. Siapa di atas? Plafon, atap. Tidak. Tapi Tuhan itu meliputi segalanya. Itulah yang dimaksud ketika disebut nama Allah. Dia menyadari bahwa Allah yang satu itu meliputi semua yang banyak ini. Nah, dan ketika dia melihat yang banyak ini, alam ini, dia menyadari bahwa alam ini sebenarnya adalah kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu binasa. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Dan yang baka, yang tetap menguasai itu adalah wajah Tuhanmu yang pemilik kemuliaan. Nah, seperti itu. Itulah zikir yang sebenarnya, pemahaman yang sebenarnya. Kemudian masuk ke kalimat zikir. Nah, agama mengajarkan dan guru-guru kita mengajarkan kalimat-kalimat zikir tertentu. Kita kembali dulu tadi ke perintah surah Al-Ahzab, zikir yang sebanyak-banyaknya yang tanpa jumlah. Ada sebuah pertanyaan muncul begini. Lalu bagaimana? Kenapa itu umpamanya zikir al-azkar ba'da shalah, zikir setelah salat itu diajarkan umpamanya subhanallah harus 33. Ada yang bilang kenapa enggak boleh tidak ditambah jadi 40 atau sekali 20 saja biar cepat. Kenapa harus 33 sedangkan perintah ayatnya sebanyak-banyaknya? Kenapa mesti dibatasi? Nah, kita harus kembali di sini yang mengajarkan kita siapa? Yang mengajarkan kita adalah Rasulullah Muhammad SAW dan beliau adalah dokter hati. Dokter itu, Pak, dia kalau kasih obat dia tahu dosisnya. Umpamanya dia kasih kita dosis minum ini obat 3 kali sehari, kita makan 5 kali sehari, tunggu kita overdosis. Kalau kita tidak melayang. Atau dia kasih kita dosis 3 kali sehari baru kita minum cuma 1 kali. Jangan mengeluh pada dokter. Dokter ini tidak bagus. Kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Berapa kali kamu minum? Cuma 1 kali ya? Kamu sendiri yang salah. Nah, sama juga itu. Rasul tahu bahwa jumlahnya 33. Ada juga zikir yang tanpa batas, tapi itu ada pelajarannya tersendiri. Sama juga ketika guru-guru kita, misalnya saya punya guru misalnya guru saya Seirsan dari Mangerang, gurunya namanya Semamu Yusuf. Semamu Yusuf punya guru namanya saya Abu Bakr bin Fikrin atau Barakat de Malakbang, punya guru namanya Se Abdul Samad, punya guru Se Muhammad Kudail, punya guru Se Abdullah Al-Munir, punya guru Se Haji Idris bin Usman, punya guru Se Siddiq bin Umar Khan, punya guru Se Muhammad Saman Al-Madani, punya guru Se Mustafa Bakri, dan seterusnya sampai ke atas, sampai kepada Se Hasan Basri. Hasan Basri punya guru Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya guru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terima dari Jibril. Jibril terima dari Allah Ta'ala. Kenapa bisa disebut sebegitu banyak-banyak? Begitulah sebenarnya zikir yang bagus, zikir yang bersanad, yang ada pertanggungjawaban ilmiahnya, dari mana kita peroleh, yang sambung sanad silsilahnya sampai Rasulullah. Sebaiknya seperti itu. Tapi kalau yang belum punya guru dan berzikir itu bagus juga, dapat pahala. Tapi kalau tujuannya untuk marifatullah, untuk usul kepada Allah, sebaiknya mempunyai guru. Karena siapa yang tidak punya guru, bisa-bisa setan lah yang jadi gurunya. Seperti itu ya. Jadi itu soal jumlah zikir. Misalnya guru saya mengajarkan kalau habis sholat subuh, habis sholat isya, baca la ilaha illallah itu 300 kali. Sebelum sholat subuh, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kenapa 40 kali? Karena itulah yang dosis diberikan oleh guru. Bahaya kalau kita bisa tambah 50, bisa kita overdosis. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kaifiyah atau metode berzikir.
Bagaimana metode berzikir itu? Al-Imran ayat 191 mengajarkan kita, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, jadi orang yang mengingat Allah, berdiri nak ingat ke Allah, duduk-duduk nak ingat Allah, baring-baring juga tetap nak ingat Allah. Itu metode secara umum. Tetapi ketika masuk ke torekah tertentu, memang di dalam torekah itu yang muktabarah ada memang zikir berdiri, ada memang zikir duduk, bahkan ada zikir baring-baring. Dan semua itu ada ilmunya. Bagaimana memperoleh ilmunya? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika engkau tidak mengetahui. Jadi tanya ahlinya. Jangan tanya sama tukang batu. Yang bisa bahaya. Idza usdidal amru li ghairi ahlihi fantasirus sa'ah. Apabila suatu urusan diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi kalau mau belajar zikir, ya bertanya sama ahli zikir yang punya sanad silsilah, yang sambung mata rantainya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal lapas zikir. Ustaz, banyak lapas zikir. Ada ya Hayy ya Qayyum, ada ya Rahman, ada ya Rahim, ada ya Qadim, ada ya Ra'uf, ada la ilaha illallah, ada subhanallah. Yang mana paling bagus? Semua bagus. Tapi sebelum masuk ke sana, saya kasih ilustrasi dulu lagi. Ini cerita lucu tapi bisa juga jadi pelajaran. Ada tentara dari Kesatuan Koramil, karena dia dia panggil ini ustadz dengan majelis zikirnya untuk pimpin zikir di Koramil. Kebetulan majelis zikir ini menggunakan zikir ya Qadim. Ya Qadim, dia pakai zikir ya Qadim. Belum selesai zikir sudah diprotes. Ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim. Datang komandan, berhenti dulu Ustaz. Kenapa? Yang undang Bapak kan, Pak Ustadz kan Koramil. Kenapa yang disebut-sebut ya Qadim, ya Qadim? Ini bukan Qadim Pak Ustadz, ini Koramil. Masa Ustadznya mau sebut ya Koramil, ya Koramil? Ini artinya orang tidak paham lafaz zikir, ya. Orang tidak paham lafaz zikir. Jadi ya Qadim itu adalah salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qadim. Allah itu apa? Terdahulu, tidak ada yang mendahulinya. Qidam. Seperti itu. Ya, banyak ulama-ulama misalnya dan mengajarkan kalau kamu dalam keadaan merasa banyak dosa, maka zikirlah dengan ya Ghafur. Kalau kamu dalam keadaan kurang kasih sayang, zikirlah ya Rahman. Kalau mau bagus rezeki, ya Fattah ya Razzaq. Mau kaya, ya Ganiyu ya Mughni. Itu tidak salah. Tapi khususnya bagi ulama sufi itu mengambil dari apa? Salah satu hadis Nabi an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir yang diriwayatkan Allah atasnya, afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena wa afdalu ma qultu wan nabiyuna qabli. Karena ini adalah sebaik-baik perkataan yang aku ucapkan, kata Nabi dan nabi-nabi sebelumku. Jadi la ilaha illallah adalah zikir semua nabi. Kenapa juga seperti itu? Karena kalimatut tauhid. La ilaha illallah juga ini adalah kalimatut tauhid. Wal ikhlas dan kalimat ikhlas. Wa huwa ismullahil azam, dan inilah nama Allah yang paling agung. Nah, untuk pembahasan la ilaha illallah ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang. Dan mari kita menutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian apa yang sempat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa bagi pemirsa, jangan lupa like, subscribe, dan share agar berita-berita seri-seri kebaikan tetap kita bisa mendapatkannya bersama. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa ila Allahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.